Pamong dari Universitas Pancasakti, yaitu Bapak Syaifur Rahman, Magister Sains, dan juga Ibu Mulyani, Magister Sains, Magister Pendidikan. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru karyawan yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati mahasiswa PPL Prajabatan semester 2, semester 1 dari Universitas Pancasakti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, terutama kesehatan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru dosen Pamong, kemudian Bapak Ibu guru Pamong, Ibu ini bapaknya tidak ada ini, Ibu guru Pamong dan juga Pak Taufik ini selaku wakil kurikulum sebagai koordinatornya nanti. Kemudian itu ada Bu Maisuro, wakil guru masan, ada Ibu Siwi, itu adalah guru Pamong matematik, dan juga ada Bapak Ghazali, itu sebagai ustaz. Beliau guru ekonomi, tapi pada dasarnya beliau adalah ustaz di sekolah. Jadi nanti akan berdoa kepada kita semuanya agar kegiatan ini nanti mulai tanggal 3 Januari sampai 27 Maret 2020. Berapa bulan itu? Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Nanti menjadi saudara kita semuanya ini ya. Ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan syukur, alhamdulillah karena SMA Negeri 5 Tegal masih dipercaya untuk bisa membantu Universitas Pancasakti mendampingi mahasiswa PPL untuk bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, belajar praktek mengajar kelas bersama dengan anak-anak nanti. Dan perlu diketahui bahwa anak-anak kita yang kelas 10-11 itu sudah menggunakan adanya kurikulum merdeka. Sedangkan yang kelas 12 itu masih kurikulum yang lama. Tetapi nanti mungkin prakteknya ya Pak Taufik, mungkin hanya di kelas 10 dan 11 saja ya. Sehingga nanti saya minta, ini bahasan saya belum Bapak Ibu aja ya, adik-adik kita aja ya. Masuk Bapak Ibu mahasiswa PPL, apa sudah ada berkeluarga? Belum ada kan? Loh, masih ikut-ikut gitu wajahnya ya. Tapi seneng ya. Masih imut-imut. Ini kebanyakan mbak-mbak ini ya. Yang mas-mas hanya 2 ini ya, betul ya? Hanya 2 ya. Cantik-cantik semuanya, apalagi jaketnya kuning itu menambah kecantikan, menambah bersih ya kan? Tapi Pak Ghazali nggak boleh ya, melirik ya. Ustaznya nggak boleh melirik. Melihat, memandang boleh, melihat tidak boleh, manteng ya berarti ya. Saya ucapkan terima kasih disampaikan tahun nanti kepada Pak Beni selaku koordinator program profesi ya, yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah kita. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik selaku koordinator yang nantinya tentunya mendampingi sampai selesai ya, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tentunya nanti kalau ada hal yang istilahnya ada kesulitan atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, itu bisa melalui koordinator PPL Bapak. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada ibu-ibu guru Pamong yang saat ini yang ada hanya Bu Siti, karena Bu Taufik sedang kegiatan tes kesehatan karena mau melaksanakan haji di tahun ini, sehingga beliau ada hal yang perlu dilengkapi termasuk tes kesehatan yang harus dilampirkan. Kemudian berikutnya lagi hal yang penting ini ya adik-adik semuanya, adik-adik mahasiswa PPL. Jadi saya minta nanti pada saat penjaringan semuanya mengajar bersama dengan guru Pamong,
itu tentunya menyesuaikan pembelajaran yang ada di sekolah kami dengan kurikulum merdeka. Jadi apa-apa yang harus dipersiapkan itu diantaranya adalah nanti akan didampingi oleh guru pangku. Diantaranya menyiapkan adanya asesmen diagnostik. Ya, jadi di awal itu tentunya adik-adik semuanya harus sudah membuat suatu bentuk, apakah itu berupa angket ataukah berupa tes ataukah monggo silakan, ada berbagai cara untuk membuat asesmen diagnostik di awal, penilaian awal seperti itu. Jadi menggali kemampuan asesmen diagnostik yang dilakukan itu dalam rangka untuk membagi kelompok belajar anak, karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi ada auditory, kemudian ada visual, ada kinestetik. Yang agak perlu pendampingan itu tentunya kelompok-kelompok yang gaya belajar kinestetis, karena anak itu tidak bisa diam, terutama di SMA ini. Jadi kalau ada anak-anak yang inginnya itu pusing, temennya kemudian bergerak ke depan, belakang gitu ya, nah itu malah difasilitasi aja ya. Nanti kalau untuk anak-anak yang seperti itu yang masuk dalam kelompok gaya belajar kinestetis, maka nanti bisa diarahkan di ruangan-ruangan yang ada di luar kelas ya, seperti itu. Monggo nanti Pak Taufik bisa menunjukkan. Hari ini kan hari untuk orientasi ya. Nanti monggo silahkan Pak Taufik siapa tunjuk siapa untuk melakukan observasi di sekolah ini, untuk bisa mendampingi mahasiswa PPL untuk berkeliling di sekolah ini seperti itu, sehingga nanti adik-adik bisa mengambil dokumentasi dan bisa membuat suatu ide-ide dari ruangan yang ada. Di kebun juga boleh, di gazebo sekolah juga boleh, di lapangan boleh. Nah, kalau itu ruangan masih bisa dipakai atau tempat atau lokasi itu bisa untuk pembelajaran, silahkan dipakai saja. Karena hari ini adalah orientasi semua lokal yang ada di sekolah kami. Moga itu dimaksimalkan untuk digunakan. Karena dalam kurikulum merdeka itu anak-anak harus dibentuk voice, choice, dan ownership-nya seperti itu. Jadi guru pamong dan mahasiswa PPL saya minta untuk bisa memberikan itu kepada anak-anak kita. Jadi voice itu berarti anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada pembelajaran. Kemudian choice harus diberikan pilihan pada saat pembelajaran, tidak hanya satu metode saja. Oke, pada saat di kelas di awal itu memberikan beberapa metode dan anak suruh memilih, dan tidak mesti satu kelas itu menggunakan hanya satu metode saja. Mungkin bisa 3 metode, 4 metode, ya tinggal pilihannya anak seperti apa, itu semuanya harus difasilitasi. Ini dalam rangka untuk menggali daripada minat dan bakat anak-anak kita. Karena sekarang kan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi memang benar-benar harus diberikan bekal dan UPS juga. Mungkin di awal sudah ada ya Pak Saiful ya untuk yang kurikulum merdeka seperti apa, sehingga nanti tinggal berdampingan saja dengan guru pamong. Jadi nanti setelah asesmen diagnostik dibuat, kemudian anak sudah terbentuk dengan gaya belajar masing-masing, bisa dibantu menggunakan Google Form, silahkan Google Form anak memilih dengan gaya belajar. Setelah itu membuat treatment berupa instrumen. Setiap gaya belajar yang sudah ada itu diberikan treatment dan instrumen yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi memang PR-nya sebenarnya di guru ini seorang guru itu banyak nih, ngalerek istilahnya. Makanya ini kan bahasa PPL belajar seperti itu. Jadi membuat instrumen tidak hanya satu di satu kelas, tapi satu kelas itu bisa dengan 3 instrumen. Jadi 3 gaya belajar. Sekolah pun ini belum maksimal juga nih sebenarnya. Nanti adik-adik malah nanti bisa mendorong bapak ibu dari sini untuk bisa menerapkan adanya kurikulum yang sesungguhnya. Gitu. Jadi belajarnya benar-benar yang berdiferensiasi. Jadi beraneka ragam bentuk baik metode, tempat pun berbeda-beda sebenarnya. Kalau yang gaya belajar yang kinestetis di luar aja silahkan. Jadi diberikan instrumen yang berbeda dengan yang ada di dalam kelas. Jadi tidak monoton di dalam kelas saja. Itu membuat menjadikan jenuh anak-anak itu selama 10 jam pelajaran. Itu kalau monoton semua guru di dalam kelas seperti itu akan membuat menjadi jenuh. Ya, apalagi kalau adik-adik nanti mulai sekarang sudah bisa membuat pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual itu adalah pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi nih ya, kalau ini paparnya BK sama matematik ya.
Nah, mungkin matematik nanti bisa misalnya keluar mengukur apa, itu banyak sekali kan objek-objek yang bisa diukur secara langsung. Nanti untuk peralatan mengukurnya bisa pinjam kepada guru fisika di lab fisika ada. Ada jangka sorong, ada mikrometer, ada penggaris, seperti itu nanti kan bisa untuk pembelajaran secara real, secara kontekstual nyata. Yang ada di Muhammad Wa'ala yang terlepas kepala sekolah SMA Negeri Matematika, dan saya hormati Bapak Taufik Hidayat Eskom, koordinator sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu juga ya, Pak Sali, ada Bu Siri Amalia, sama itu Bu Siri Amalia, Bu Siri Amalia Mufti, Bu Novita Sakita yang hadir, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada sekolah, pada Ibu yang sudah menerima nanti manfaatnya untuk KKL selama 3 bulan di SMA. Jadi ada 10 mahasiswa yang nanti kami masukkan, yaitu 5 dari matematik dan sebenarnya namanya ya kalian mengenal Mbak Nayakul Karoma, Imaniar Salwa Nabila, ada Mufti Falah, Nanda Rifatul Indonesia, dan ada Putri Aini Azhar Asaka. Ini kebetulan dia banyak saya sendiri, tapi saya belum kenal sama. Ini baru ketemu di sini ya. Saya tidak mengajar. Kemudian dari BK ini ada Mas Andra Raihan. Ya? Andra Raihan. Lailatul Jannah. Kemudian ada Muhammad Suki Sertian. Nesa Kita Safitri, Safila, dan Puji Astusi. Jadi ke-10 mahasiswa nanti akan selama 3 bulan akan melakukan PPL. Jadi PPL PPD Raja Padang ini ada 2. Jadi PPL 1 pada semester 1 disebut dengan PPL terbimbing ya. Jadi ada 3 siklus nanti, tapi semuanya terbimbing, mulai dari orientasi, kemudian ada observasi, dan yang terakhir adalah asistensi. Yang ketiga-tiganya semuanya adalah terbimbing. Orientasi nanti mahasiswa melakukan orientasi di sekolah terkait dengan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, termasuk kenalan dengan Bapak Ibu semuanya ada di sini. Kemudian untuk yang observasi nanti lebih ke observasi kepada guru pamong. Jadi belajar dari guru pamong terkait dengan perangkat pembelajarannya, kemudian bagaimana mengajarnya. Karena ini Mas dan Mbak KKL ini nanti akan belajar langsung dengan guru yang sudah profesional gitu ya Pak Suri ya. Harapannya Bapak Ibu guru yang sudah profesional ini menularkan ilmunya kepada muda ini. Kalau guru, karena mereka belum jadi guru. Jadi ini masih belajar untuk menjadi guru ya. Tapi kalau belajar mungkin mereka sudah sama ya, sudah lulus S1, sudah sarjana pendidikan, kemudian masih belajar lagi di PTDI untuk mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Jadi
observasi nanti mahasiswa secara penuh belajar pada Pamong dari semua hal ya, mulai tadi pembelajaran sampai praktek pengajaran seperti apa. Kemudian asistensi nanti mahasiswa sudah bisa mengajar tapi tetap dalam pengawasan Pamong, jadi tetap ditungguin ya, dilihat kalau ada yang kurang pas nanti langsung diputuskan di sini ya, makin di sini ya. Sudah lama ya di SMA 5 ya. Apa? Jadi kontekstual itu sangat penting bagi anak, sehingga anak tidak jenuh. Ya nanti kalau diterapkan dalam kehidupan sehari saat mereka keluar dari sekolah ini, itu mereka masih ingat dengan pembelajaran. Jadi secara realitasnya seperti apa? Itu lebih mendalam pembelajaran. Ya, kalau bisa ini bisa dibuat mulai dari sekarang, jadi sebuah instrumen, maka itu membuat ketertarikan siswa-siswa kita tidak jenuh ada di ruangan saja dan hanya teori-teori saja, itu membuat anak-anak menjadi ngantuk, jenuh dan ngantuk. Jadi tidak hanya terbatas PPT saja, tapi ada peralatan atau objek sederhana lah. Silakan dibuat mulai dari sekarang. Atau objek-objek itu nanti seandainya anak-anak diberi tugas per kelompok, tapi dengan alat-alat dan bahan yang sangat sederhana dan murah meriah, atau malah dengan menggunakan bahan bekas. Nah itu luar biasa sekali itu menjadikan sesuatu yang lain dari yang lain. Nah monggo silakan mulai dari sekarang itu berinovasi. Berinovasi bagaimana pembelajaran itu bisa dinikmati dengan well-being yang menyenangkan, anak santai menikmatinya. Itu nanti akan menjadikan nilai yang plus, tidak hanya bagus tapi nilai plus. Ini ya Bu Siwi, jadi kalau ada mahasiswa benar-benar menemukan itu, ya beri nilai plus, tidak ada nilai yang bagus tapi nilai plus, karena perlu pemikiran inovasi yang luar biasa. Jadi kalau sesuatu yang berbeda itu pasti akan dinilai lebih dibanding yang lain. Jadi kelihatan sekali yang monoton, yang luar biasa, yang punya pemikiran yang inovasi, dan itu bisa dinilai secara mudah. Oke. Kemudian yang terakhir kalinya, kami mohon maaf sekali nih, seandainya mulai dari penerimaan tadi, agak lama tadi menunggu ya di ruang lebih. Karena Pak Kapten sibuk sekali sih, di WA tidak dijawab, tidak diangkat gitu. Tapi kasihan kalau sudah kencan tanggal tamu jam 9 gitu. Nah anak ditinggal sebentar untuk menerima. Jadi mohon maaf tadi ya, jadi kalau menunggu kelamaan di ruang lobby, termasuk Pak Saiful Rahman dan juga Ibu Mulyani tadi, saatnya mama di ruang kami mohon maaf karena kesibukan kami yang luar biasa di awal semester 2 ini yang harus dipersiapkan, administrasinya juga baru semuanya, kemudian Bapak Ibu Guru juga baru hari kedua dan harus menghadap ke anak-anak ya seperti itu, harus mengajar, itu mohon maaf ya. Semoga nanti selama 3 bulan di sekolah ini adik-adik mahasiswa PPL dapat melayani dengan baik, kemudian dapat mengambil pelajaran yang luar biasa di sekolah ini. Dan sebelumnya kami terima kasih sekali adik-adik semuanya sudah membantu kami untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kami. Semoga menjadi amal jariah adik-adik semuanya, berikan yang terbaik untuk sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.